I'm get on in with the video. Langsung saja tanpa opening yang spesial. What if? I wanna talk about what if. Karena saya memiliki sebuah bayangan di otak saya. Apabila saya memiliki kekayaan, saya akan lunasi hutang Indonesia. Dengan syarat, saya harus menjadi presiden dengan sifat pemerintahan, pemegang kekuasaan tertinggi adalah presiden. Untuk berapa tahun? Saya akan jelaskan. Jadi, 3 tahun pertama akan saya gunakan untuk mengkoreksi peraturan undang-undang yang sekiranya merugikan masyarakat. Lalu 2 tahun selanjutnya, saya akan mengumpulkan informasi, saya akan creating something that makes this country better. Sudah 5 tahun. Lalu saya butuh 5 tahun lagi untuk melihat apakah undang-undang yang saya ciptakan, formula baru yang saya bawa untuk negara Indonesia ini bekerja dengan baik. Dan di 5 tahun kedua itu, saya ingin untuk bisa keliling Indonesia, terutama daerah-daerah yang belum pernah dipijaki oleh presiden, untuk menanyakan bagaimana peraturan baru ini. Percuma saya menanyakan kritik dan saran kepada orang-orang yang ada di atas. Mereka belum tentu tahu keadaan masyarakat yang ada di bawah. Lalu saya butuh 5 tahun lagi untuk merombak segalanya, dan 5 tahun lagi untuk kembali mengevaluasi, dan 5 tahun setelahnya untuk merevisi dan siap untuk mengembalikan sistem negara ke demokrasi dan 3 pilar demokrasi. Apa saja yang kira-kira saya rombak? Saya rasa di negara kita yang memiliki kesalahan terbesar itu adalah birokrasi, bukan sistemnya. Sistemnya hanya dipermainkan oleh birokrasi yang salah. Saya pikir DPR harus berisi orang-orang DPD. DPR dan DPD itu harus dileburkan untuk menjadi satu. DPR RI itu tidak dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Dia memiliki dapilnya masing-masing. Sama saja dengan DPD kan. Lalu untuk apa harus ada DPD, ada DPR, sedangkan tugas mereka itu pada daerah pilih mereka masing-masing. Jadikan satu saja. Jika daerah pilih mereka tidak berkembang, harus disalahkan. Kita harus pertanyakan, apa yang mereka lakukan selama ini hingga daerah pilih mereka masing-masing tidak berkembang. Nah, begitupun daerah bawahnya, otonomi bawahnya. Untuk yang tidak tahu, otonomi daerah kita itu tingkat nasional, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, desa. Ya. Camat, anggota DPD kota kabupaten. Lalu provinsi memiliki anggota DPD yang dipilih.
Lalu tingkatan nasional, anggota DPD-nya juga dipilih, sehingga para camat bertanggung jawab kepada wali kota dan bupati, juga DPD kabupaten kota. Lalu DPD kabupaten kota bertanggung jawab kepada DPD tingkatan nasional. Dengan seperti itu birokrasi lebih singkat, prosesnya lebih mudah. DPR itu secara umum DPR tugasnya adalah menetapkan undang-undang, sedangkan undang-undang yang ditetapkan oleh DPR itu selama ini saya pantau sangat tidak pro masyarakat menurut saya. Apakah hanya DPR yang saya rombak? Tidak. Pemilihan apapun, terutama pemilihan presiden, wali kota, bupati, pemimpin daerah, gubernur, akan saya rombak. Pemilihan apapun dilarang adanya kampanye. Karena apapun yang didapatkan oleh masyarakat dari kampanye bisa digolongkan sebagai gratifikasi, membeli suara. Hanya debat. Para calon hanya diperbolehkan debat. Itulah kesempatan kampanye mereka. Di luar itu, mereka tidak boleh membagikan kaos, memasang banner, memasang bendera, tidak boleh. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki teknologi, televisi, telepon, atau tidak mampu membeli koran? Nah, disinilah tugas birokrasi di tingkatan daerah bekerja. Mereka harus memberi pemahaman kepada masyarakat, golongan masyarakat tersebut, siapa calon pemimpinnya. Dan sekali lagi, tidak boleh ada bau kampanye. Karena menurut saya itu gratifikasi. Dan juga menghabiskan uang saja. Walaupun itu bukan uang negara. Tapi kampanye itu membuka sebuah lubang, membuka sebuah garis start untuk memulai sebuah korupsi. Think about it. Calon DPR memerlukan uang banyak. Calon wali kota, bupati, gubernur, presiden memerlukan uang banyak. Berkampanye memerlukan uang banyak. Pengeluaran mereka sangat besar. So, dari perspektif bisnis, tidak ada salahnya mereka mengambil little feedback. BEP dong, break even point. Setidaknya BEP. Ya, walaupun selama ini para koruptor itu lebih dari BEP. Sekarang bayangkan apa yang terjadi ketika kampanye itu tidak ada. Para calon-calon tersebut tidak perlu mengeluarkan sepeser pun untuk mencalonkan. Pikiran untuk korupsi, kemungkinan mereka untuk memulai kolusi, itu mengecil. Itu harus dirombak dan itu tidak cukup waktu yang sedikit. Kenapa saya mengatakan seperti yang saya sebutkan tadi kurang lebih 25 tahun? Karena di dalam jangka waktu 25 tahun ini adalah waktu yang menurut saya efisien. Tanpa maksud saya menyamai atau menyaingi masa jabatan Pak Soeharto, enggak. Tapi menurut saya pribadi, 5 tahun kerja presiden itu sangat kurang. Karena 5 tahun itu hanya cukup untuk merumuskan apa yang akan mereka kerjakan selanjutnya. Kalau periode keduanya presidennya sama, mereka bisa melanjutkan pekerjaan mereka. Kalau berbeda, bisa jadi programnya baru, program yang lama ditinggalkan. Yang satu belum selesai sudah mengerjakan yang lain. It doesn't make sense. Apalagi yang saya rombak? Yang saya rombak adalah KPK memiliki kedudukan yang setara dengan BIN, dengan BAIS. Tugas KPK itu kurang lebih seperti detektif. Mereka mengumpulkan bukti-bukti, mereka mengumpulkan saksi-saksi atas kasus korupsi. Setelah mengumpulkan bukti-bukti itu, mereka masih memerlukan surat penangkapan. Mereka masih memerlukan izin gitu. Padahal mereka sudah memiliki saksi, mereka sudah memiliki bukti transaksi
untuk menangkap seorang koruptor, tapi mereka masih memerlukan izin penangkapan. Tentu bisa dimainkan dong izin penangkapan ini. Once again, it doesn't make sense. Undang-undang perampasan aset harus tetap. Itu yang pasti akan saya rombak. Karena saya menganggap bahwa koruptor itu berhutang kepada negara, kepada masyarakat. Dan apabila mereka hanya dihukum secara pidana di penjara, itu tidak akan mengganti kerugian yang dialami oleh negara. Bisa jadi 1 juta rupiah saja dari yang mereka ambil di kasus korupsi mereka. Itu bisa menghidupi sebuah keluarga miskin 1 bulan. 1 juta saja. Sekarang saya tanya, berapa sih korupsi terkecil di Indonesia? Dengan uang segitu berapa banyak keluarga miskin yang bisa diurusi oleh negara? Nah, sistem ekonomi juga harus dirombak. Tapi sayangnya, ini adalah law of nature, hukum alam, bahwasanya apapun sistem ekonominya pasti ada orang miskin, pasti ada orang tidak mampu, pasti ada produsen, distributor, dan konsumen. Tidak mungkin semuanya menjadi produsen, tidak mungkin semuanya menjadi distributor, dan tidak mungkin semuanya menjadi konsumen. Anda bisa satu orang menjadi 3 hal tersebut. Tapi ketika Anda menjadi 3 hal tersebut, siapa yang akan mengkonsumsi produk Anda? Siapa yang akan memastikan distribusi Anda aman? Setelah kita mengetahui dasar hukumnya dari sebuah ekonomi, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus meningkatkan peluang supaya masyarakat dapat memperbaiki kehidupannya. Setidaknya untuk menjadi konsumen. Yang ada di ide saya adalah, Indonesia adalah negara kaya, memiliki banyak tambang. Maka setiap tambang harus memiliki struktur seperti ini. Direktur tambang terserah, mau orang ahli dari luar negeri, orang ahli dari dalam negeri, itu kita lihat tingkat kesulitan pengolahan dari hasil tambang tersebut. Tapi kita perlu ketahui bahwasanya mandor atau kepala proyek dari tambang tersebut harus orang lokal tersebut. Pekerja dari tambang tersebut harus orang lokal daerah tersebut. Sehingga orang daerah tersebut mengetahui cara bagaimana mereka mengolah hasil alam dari daerah mereka. Mas Freeport di Papua, kepala proyek dari Mas Freeport di Papua harus orang Papua. Pekerja tambangnya harus orang Papua. Pekerja produksinya harus orang Papua. Nah, untuk sisanya HRD, finance, uh, kepala sales, terserah, orang luar boleh, orang Indo boleh, orang luar daerah boleh, orang luar negeri juga boleh. Tapi yang berurusan langsung dengan hasil tambang harus orang asli daerah tambang tersebut. Seperti minyak sawit di Kalimantan, seperti gas di Kalimantan, seperti batu bara di daerah Sumatera. Nah, setelah itu saya akan rombak di sisi parlemennya. Pemegang jabatan menteri di kabinet harus pernah menjalani pekerjaan yang berhubungan dengan jabatan mereka. Menteri Pertanian setidaknya harus pernah bertani. Tani padi, tani palawija, tani sayur-sayuran, tani buah-buahan, terserah. Menteri Perikanan setidaknya dia harus memiliki pengetahuan atas biota laut atau pengetahuan tentang nelayan.
Menteri Perhutanan sama, mereka harus yang memegang jabatan Menteri Perhutanan harus pernah menjalani pekerjaan atau setidaknya bersinggungan dengan pengetahuan yang berhubungan dengan tumbuhan, hutan, pelestarian alam. Menteri Pariwisata harus memiliki pengetahuan, termasuk pengetahuan linguistik. Karena Menteri Pariwisata tidak menguasai beberapa bahasa daerah. Itu fakta menurut saya. Karena dia hanya memegang jabatan dalam perspektif pariwisata, tapi tidak dalam perspektif daerah pariwisata tersebut. Sehingga dia tidak mengetahui apa yang dialami oleh masyarakat di daerah pariwisata tersebut. Itu berlaku ke semua jabatan menteri-menteri pertahanan harus pernah jadi tentara atau polisi, lalu menteri olahraga harus olahragawan, harus mantan atlet, menteri kesenian itu harusnya komedian atau orang seni yang mengerti jiwa seni, tidak hanya orang random yang memiliki pengetahuan tentang seni. Kalau tidak memiliki pengalaman tentang seni ya percuma. Karena pengetahuan berbeda dengan pengalaman. Pengetahuan bisa didapat melalui buku dan juga pengalaman. Tapi pengalaman tidak dapat diperoleh dari membaca buku. Lalu saya akan rombak juga tentang sistem keamanan di Indonesia. Segala macam birokrasi, kesatuan yang berhubungan dengan tugas, yang mengemban tugas mengayomi masyarakat, harus benar-benar mengayomi masyarakat. Dan apabila petugas dari satuan yang mengayomi masyarakat melakukan tindak pidana, maka harus dihukum secara masyarakat pula. Polisi menembak polisi, tidak usah dipenjara, copot jabatannya baru dipenjara. Copot jabatannya secara tidak hormat, baru dipenjara. Shit, I was born in the street. Bahkan saya mengenal beberapa polisi yang melakukan tindakan kotor. Menyita alkohol ilegal, tapi mereka sendiri juga produksi arak atau minuman keras daerah. Satuan yang mengayomi masyarakat malah jadi kartel. Lalu satuan yang bertugas untuk menjaga keamanan masyarakat seperti tentara, Densus 88, dan lain-lain harus memiliki kemampuan untuk untuk mengutamakan keselamatan masyarakat terlebih dahulu. Bela diri itu bisa dilatih, tapi kalau tingkat kesabarannya setipis tisu, sama saja. Nah, hukuman masyarakat juga akan saya rubah. Tidak ada penjara khusus untuk koruptor. Koruptor harus dimasukkan lapas seperti kriminal biasa saja. Dan saya akan undang-undang tentang pidana koruptor akan saya revisi. Saya akan bagi menjadi tiga tingkatan. Kelas C, koruptor yang melakukan tindak korupsi di bawah 500 juta. Pidana 10 tahun dan perampasan aset. Kelas B, tindak pelaku korupsi yang melakukan korupsi di atas 500 juta, di bawah 5M.
let's say 20 years, perampasan aset in 20 years, it sounds fair enough. Lalu kelas A, yang melakukan tindak korupsi di atas 5 miliar, 900 triliun, 1000 triliun, masuk kelas A. Apa hukumannya? Hukum mati. Perampasan aset, tembak. Bagaimana dengan keluarganya? Apakah para koruptor memikirkan tentang keluarga atau keluarga masyarakat Indonesia yang dirugikan ketika mereka melakukan korupsi? No. Then why should we? Kalau keluarga mereka merugi karena keluarga mereka terbukti melakukan tindakan korupsi, ya dari awal kenapa tidak diingatkan? Kan mereka ikut menikmati juga. Loh, bagaimana kalau misalnya istrinya tidak mengetahui bahwa suaminya adalah seorang koruptor? Bodoh amat. Bodoh amat. Yaitu collateral damage saja. Kalau kita take a pity untuk orang-orang ini, kita sama saja menormalisasikan korupsi. Karena sekali lagi, ketika orang tersebut melakukan korupsi, apakah mereka berpikir tentang berapa banyak masyarakat yang akan dirugikan oleh tindak korupsi mereka? No. All they think about is getting money, getting richer, getting a new car, getting power, getting pussy. Mereka tidak memikirkan orang miskin yang dapat ditolong menggunakan uang yang telah mereka korupsi. Akan banyak hal yang harus saya rubah. But here's the catch. Jika saya melakukan semua itu, 7 tahun pertama, saya pasti sudah ditembak mati. Merubah politik dalam satu negeri sama saja menjadi musuh dari beberapa negara. Dan ketika saya mencoba melakukan itu, di 7 tahun pertama saja, no, fuck it. Let's say 3 years, first 3 years. They're gonna shoot me in the fucking head. They will do me like John F. Kennedy. Like Gaddafi. Oh iya, ngomong juga tentang Gaddafi. Saya sedikit ingin melakukan hal yang dilakukan oleh Gaddafi, yaitu tentang jaminan kesehatan masyarakat. Kelas BPJS hanya ada satu, yaitu kelas A. Ruang ekonomi rumah sakit hanya boleh berisi 6 pasien. Baru nanti ada kelas VIP. Nah, kelas VIP ini tidak di-cover BPJS. Berarti kan dia mampu untuk kelas VIP, ya harus bayar sendiri. Nah, bagaimana dengan yang kritis tapi tidak memiliki uang? Maka akan ada ruang intensif. Maksimal 4 orang. Nah, bagaimana negara bisa mengcover semua ini? Kita akan data berapa penghasilan orang. Untuk orang yang penghasilannya di bawah 3 juta rupiah, maka 10, katakanlah 10% dari gaji mereka akan dipotong. Jadi kalau misalnya gajinya 3 juta, 10%-nya 300.000. Oh no, kakean. Kebanyakan. Saya nggak tahu berapa persen. Intinya semisalnya gaji mereka 3 juta, maka setiap bulan gaji mereka akan dipotong 30.000 untuk dimasukkan ke dalam BPJS dan sisanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi jika BPJS-nya 95.000, 30.000-nya ditanggung oleh orang berpenghasilan 3 juta ke bawah, 65.000-nya ditanggung oleh pemerintah.
Tapi seperti yang saya katakan, jika saya melakukan hal tersebut, nah 3 tahun 7 tahun pertama saya pasti sudah ditembak mati. Itulah kerumitan politik. So, here it is. Sebuah episode ketika saya mengatakan what if. Semoga teman-teman enjoy. Semoga teman-teman bisa memahami. Share pikiran kalian di kolom komen. Kolom komen terbuka lebar. Klik tombol subscribe. Like video ini. Bantu channel saya untuk berkembang, untuk membantu saya supaya saya lebih semangat sharing pikiran saya, gagasan saya dengan persona-persona saya yang lain. Adios.